Halo guys, balik lagi di channelku Manga Random. Dan sekarang gue bakal lanjut ke volume 4 nih reviewnya ya. Pertama-tama mari kita lihat dari segi fisiknya. Cover volume 4 ini hadir dengan desain ulang yang super keren. Kualitas kertasnya jauh lebih bagus dibandingkan cetakan biasa. Dan warna serta detail gambarnya lebih tajam dan hidup ya. Di covernya kita bisa melihat gambar Kapten Kuro dengan tangannya yang ikonik sedang membenarkan kacamata bersama wakilnya Jango dan anak buahnya Sam dan Baci. Dari samping terdapat gambar Jango dan Kapten Kuro. Dan di halaman belakang terdapat sinopsis yang menggambarkan desa Usopp akan diserang kawanan bajak laut. Di Pulau Jawa, edisi premium ini dibanderol seharga Rp45.000, tapi aku berhasil membelinya dengan harga Rp20.000 lewat online shop dan diskon Shopee Live. Nah, mari kita buka dan lihat isinya. Di sini ada undang-undang tentang hak cipta, tahun terbit di Indonesia 2002, dan edisi premium ini diterbitkan tahun 2023, tepatnya bulan Desember. Lanjut, ada The Story of One Piece yang menceritakan ringkasan dari volume 1 hingga 3. Biar kita nyambung untuk lanjut baca. Juga ada pengenalan toko-toko seperti Luffy, Zoro, Shanks, Nami, Usopp, Kaya, Jango, dan Klahadore, serta anak-anak desa yang menjadi anak buah Usopp, Tamanegi, Piman, dan satu lagi ya, lupa namanya, gak ada keterangannya juga, Ninjing kalau nggak salah ya. Selanjutnya ada daftar isi dari chapter 27 hingga 35 dengan total halaman 187. Yuk kita bahas per chapternya. Dimulai dari chapter 27 berjudul Rencana. Halaman sampul teater hewan. Zoro mengadakan pertandingan latihan dengan seekor kanguru dan joinya yang masih bergantung mengadu 3 sinainya melawan 4 sinainya mereka ya. Terus lanjut, Kaya dan pelayannya terlihat mendiskusikan hadiah ulang tahun Klahadore yang berupa kacamata baru yang dipesan Kaya dari kota lain. Di desa tidak ada yang percaya Usopp dan dia diusir kembali ke pantai. Bajak laut Usopp telah memimpin Zoro dan Nami ke sana di mana mereka menemukan Luffy yang memberitahu mereka tentang rencana pembunuhan. Setelah melarikan diri dari penduduk desa, Usopp menemukan dirinya di rumah Kaya dalam upaya untuk menyelamatkannya secara langsung. Namun, dia juga percaya itu bohong, dibuat sebagai balas dendam atas hal-hal kasar yang dikatakan Klahadore kepada Usopp sebelumnya. Karena penduduk desa telah menyusul dan pelayan Kaya menodongkan senjata ke Usopp, pemuda itu memilih untuk lari. Bertemu dengan para pengikutnya, Usopp membuat keputusan untuk menutupi kebenaran sebagai salah satu kebohongannya dan melindungi desanya sendiri. Menyaksikan tekadnya, Luffy, Zoro, dan Nami setuju untuk membantu. Lanjut di chapter 28 berjudul Bulan Sabit. Ini ada gambar, harusnya berwarna, tapi kan ini dicetak jadi tidak berwarna ya. Nah, bersiap menghadapi serangan bajak laut yang akan datang. Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp mengambil tindakan untuk melindungi desa dan mengidentifikasi jalan yang harus diambil para bajak laut untuk sampai ke pulau itu. Dimension, selama diskusi antara Merry dan Klahadore, Klahadore menjadi tak sabar dan mengungkapkan sifat aslinya dan menyerang Merry. Saat pagi tiba, bajak laut kucing hitam memulai serangan mereka di pulau di mana terungkap bahwa Usopp menempat jalan yang salah dan mereka sebenarnya menyerang dari utara. Karena panik, Luffy, Usopp, dan Nami bergegas ke arah lokasi yang benar. Sementara Zoro tertinggal saat Nami menyebabkan dia meluncur ke bawah perangkap minyak yang telah mereka pasang. Usopp adalah orang pertama yang tiba, memukul mundur beberapa bajak laut dengan ketapelnya. Luffy di sisi lain sudah tersesat dan Zoro masih terjebak di dalam minyak yang licin. Lanjut ke chapter 29 yang berjudul Tanjakan. Halaman sampul, Luffy, Zoro, dan Nami bermain snowboard menuruni bukit. Nah, Usopp tiba lebih dulu di pantai seberang dan mencoba memperingatkan bajak laut kucing hitam dengan kebohongan yang berani. Tidak tertipu, mereka menemukan harta karun Nami yang mengklaimnya sebagai milik mereka. Saat Usopp hendak dihipnotis, Nami sendiri datang dan menyelamatkannya. Pasangan ini segera dipaksa untuk berjuang sendiri, di mana Luffy dan Zoro masih berjuang untuk menemukan pantai yang tepat.
Saat Usopp teralihkan perhatiannya dan menerima pukulan keras di kepala, namun karena tidak dapat berdiri, dia terus berjuang melawan bajak laut yang menyerang sampai Luffy dan Zoro akhirnya tiba. Lanjut ke chapter 30, berjudul Grid. Halaman sampul ada gambar versi mecha raksasa dari bajak laut topi jerami mengamuk di kota modern. Kembali ke mansion, Kuro mulai menjadi tidak sabar karena bajak laut kucing hitam gagal tiba di desa dan pergi ke pantai sambil bersumpah akan membunuh mereka jika mereka lupa. Di pantai, Jango menghipnotis para bajak laut yang pulih menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Luffy juga tertipu dan menyerang para bajak laut dengan marah, mengakibatkan hancurnya haluan kapal bajak laut. Akan menyerang dengan busur yang sekarang terpisah, Jango dengan cepat membuat Luffy tertidur, yang kemudian menjatuhkan busur ke dirinya dan beberapa bajak laut lainnya mengira bajak laut kucing hitam telah dikalahkan. Nami, Zoro, dan Usopp terbukti salah ketika Jango mengungkapkan bahwa mereka memiliki dua petarung yang tersisa. Kembali ke desa, Tamanegi merasa aneh melihat kepala pelayan berjalan pagi-pagi sekali. Chapter 31 berjudul Kebenaran. Halaman sampul, gambar bajak laut topi jerami membentuk hasrat hati mereka dari Bang Awan. Luffy sebuah kapal, Zoro satu set pedang dan satu tong bir, dan Nami segudang harta karun. Kaya mengetahui kebenarannya dan meninggalkan mansion untuk mencoba menghentikan Kuro. Sementara itu di tebing, dua bajak laut kucing hitam baru muncul, Nyaban bersaudara, Bachie dan Sam. Chapter 32 berjudul Bencana. Halaman sampul ada gambar remix Wuxia dari bajak laut topi jerami. Luffy dan Zoro masing-masing memegang Trisulaca dan Nami memakai kipau dengan kipas bulu merah. Seekor naga emas melingkar melengkapi pemandangan itu. Sam setelah mencuri dua pedang Zoro melemparkannya ke tanah. Ketika Zoro mencoba untuk menyerangnya, Sam tampaknya terkena pukulan namun kemudian berhasil menjatuhkan Zoro, mengungkapkan bahwa dia tidak pernah dipotong sama sekali. Bachie kemudian melompat ke udara dan mencoba untuk memukul Zoro dengan cat pound, tapi Zoro lolos. Bachie dan Sam menyerang Zoro tanpa henti, memaksa Zoro untuk membela diri. Usopp mencoba membantu, tapi Zoro mengambil serangan itu untuk menjaga fokus serangan pada dirinya sendiri. Bachie dan Sam melihat peluang itu, membelah dada Zoro. Nami berlari untuk mengambil pedang Zoro, tapi Jango menghentikannya dengan melemparkan cakramnya ke arahnya. Cakram itu memotong bahunya, melukainya. Kuro muncul di puncak lereng, mewujudkan bajak laut kucing hitam. Chapter 33 berjudul Pria Tanpa Suara. Halaman sampul teater hewan. Zoro dan Nami terbang melintasi langit dengan biplan. Yang ikut dalam perjalanan adalah Luffy dan seekor gorila besar. Kuro yang baru saja tiba di tempat kejadian bertanya-tanya bagaimana bajak laut kucing hitam bisa mendapat masalah seperti itu dari sekelompok anak-anak. Jango mengatakan bahwa Kuro sendiri mengatakan bahwa Usopp tidak akan menjadi masalah, dan Sam, Bachie mengatakan bahwa ketika Kuro menjadi lunak mereka berkelahi. Sam dan Bachie menyerang Kuro dan meremehkan Kuro, tapi Kuro menghindari serangan mereka dan menyatakan bahwa dia akan membunuh semua orang yang hadir jika bajak laut topi jerami tidak mati dalam 5 menit. Sam dan Bachie menyerang Zoro sekali lagi, tapi Nami menendang kedua pedang Zoro, dan ketika bilanya Zoro kemudian mengalahkan Sam dan Bachie dalam satu gerakan. Bachie bagaimanapun bertahan dan meyakinkan Jango untuk menghipnotisnya agar menjadi lebih kuat. Saat Zoro menghadapi Bachie, Nami berlari untuk membangunkan Luffy, memaksa Jango melemparkan cakram ke arahnya. Chapter 34 berjudul Klahador si Kepala Pelayan. Halaman sampul teater hewan, sesi jam antara topi jerami dan musisi kota Bremen yang legendaris, menampilkan kucing pada seruling, Luffy pada simbal, anjing pada biola, Zoro pada trompet, keledai pada keyboard, Nami pada gambang, dan ayam jago pada akorden. Vokal cadangan dinyanyikan oleh trio katak. Luffy terbangun, namun pertarungan terhenti karena kemunculan Kaya. Kuro tidak mau bernegosiasi karena dia yakin dia perlu membunuh Kaya untuk menjalani kehidupan damai dan sebagai balas dendam atas tahun-tahun membosankan yang harus dialami. Chapter 35 berjudul Tanjakan Baru. Halaman sampul. Awal dari serial pendek cover khusus. Kronik Petualangan Krubagi, Volume 1. Krubagi setelah pertempuran.
Bagi yang masih kehilangan seluruh tubuhnya, kecuali kepala, tangan, dan kaki, menemukan dirinya berada di laut tak dikenal, mendayung untuk hidupnya, saat sekelompok ikan pemakan manusia mengejar rakitnya. Setelah pukulan Luffy, Kuro memutuskan untuk menjaganya. Sementara dia meminta Jango untuk mengejar Kaya, Zoro tidak dapat mencegah Jango mengejarnya, karena Buci yang terhipnotis. Namun Usopp meminta bajak laut Usopp, yaitu Tamaniki, Ninjin, dan Piman, membantunya untuk membawa si Kaya kabur dan melindungi. BTW kekurangan maupun kelebihannya masih sama yang kayak yang dulu ya, nggak ada perubahannya menurutku. Sekian review dari film 4, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.